Sesaat lagi, Anda menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 4 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Kota Batam. Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi razi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada kesempatan siang yang berbahagia hari ini, kita telah dapat menjalankan ibadah puasa dan diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang seperti kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata muqaddimah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Wakaf berpotensi dalam peningkatan ekonomi umat. Pemirsa Lentera Ramadan Stay Ibnu Sina Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Islam sangat menghargai bahwasanya antara manusia satu dengan manusia lain haruslah memberikan yang namanya saling tolong menolong. Hal ini senada dengan apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat kemaksiatan. Berdasarkan ayat di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ketentuan untuk saling tolong-menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Salah satu wujud tolong-menolong antara satu dengan yang lain, sebagaimana dalam konsep Islam kita kenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu wakaf. Wakaf secara bahasa itu diartikan berhenti untuk memiliki sesuatu, kemudian mengalihkan kepemilikan itu kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk kita kuasai, bukan semata-mata untuk kita pergunakan sendiri tanpa mempedulikan kepemilikan itu untuk kepemilikan kepada orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Islam sangat mengajarkan bahwa antara manusia satu dengan manusia lain harus saling membantu, harus saling tolong menolong, dan itu diwujudkan dalam konsep wakaf. Wakaf hari ini tentu tidak bisa kita berpedoman kepada wakaf yang secara klasik, di mana wakaf pada zaman dahulu itu adalah terhadap benda tidak bergerak. Hal ini bisa kita lihat ya seperti tanah, bangunan, dan segala macamnya. Tetapi konsep wakaf hari ini sudah dinilai sebagai suatu konsep wakaf yang bisa diartikan wakaf produktif. Wakaf produktif maksudnya adalah wakaf di mana benda atau objek wakaf itu bisa kita manfaatkan atau diambil manfaatnya secara langsung, seperti ya sebagaimana yang sudah dicetus oleh M. Amanan dengan keberhasilannya wakaf uang merupakan wakaf produktif. Pemirsa Lentera Ramadan Stay Ibnu Sina Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara wakaf tentu tidak lain dan tidak bukan tentu bagaimana seorang nazir selaku pengelola wakaf diperlukan, bagaimana pengelolaan itu betul-betul sesuai dengan peruntukan wakaf.
Peruntukan wakaf yang dimaksud ada beberapa macam. Pertama, peruntukan wakaf dipergunakan untuk kepentingan sosial, yaitu bisa dalam bentuk pembangunan pendidikan, pembangunan dalam bentuk infrastruktur, dan juga pembangunan dalam bentuk fasilitas umum lainnya, di mana semuanya tentu berkonsep bagaimana kemaslahatan umat bisa dibangun dengan konsep wakaf. Yang kedua, peruntukan wakaf itu bisa diartikan mengarah kepada konsep pembangunan ekonomi umat. Hal ini tentu bagaimana pengelolaan dana wakaf, bagaimana benda wakaf itu memberikan bantuan yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi umat. Seperti contoh misalnya, hari ini kita lihat wakaf produktif, wakaf uang, walaupun hanya dengan nilai 1.000, itu ketika dikumpulkan dalam jumlah banyak, itu akan memberikan manfaat kepada banyak orang, terutama bagi mereka yang memerlukan yang namanya uluran tangan dalam hal permodalan, dan juga meningkatkan bantuan konsumtif kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Seperti kita lihat hari ini, ketika kita lihat Kota Batam itu sendiri, itu sudah ada wacana wakaf produktif yang sudah dilakukan oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia bersama Nazir Wakaf, di mana pengelola wakaf atau Nazir Wakaf sudah melakukan yang namanya manajemen wakaf produktif dalam bentuk pengelolaan pemotongan rumah unggas secara konsep halal. Hal ini kalau kita lihat tentu mengarah kepada bagaimana masyarakat yang ada di Kota Batam, khususnya umat Islam, terbantu secara ekonomi, khususnya mendapatkan daging atau potongan ayam atau daging ayam dengan standar kehalalan yang memang secara konsep syar'i itu sudah memenuhi konsep kriteria kehalalan secara syariah. Pemirsa Lentera Ramadan Stay in Musina Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ketahui bahwasanya wakaf merupakan salah satu instrumen dalam agama Islam. Maka perlu kita garis bawahi bahwa di samping zakat, di samping infak dan sedekah, maka wakaf ini merupakan hal yang juga perlu kita perhatikan. Bagaimana hari ini wakaf secara standar produktif itu yang perlu kita gelakkan, sehingga perwujudan ekonomi umat, peningkatan ekonomi umat terutama yang membutuhkan itu bisa kita bantu melalui pengelolaan dana wakaf hari ini. Maka tentu mari sama-sama kita pasang niat, mari sama-sama kita bina ukhuwah Islamiyah, wujudkan persatuan bahwa dengan berwakaf kita menebar manfaat, dengan menebar manfaat maka kita akan menabung untuk akhirat kelak. Karena Islam mengajarkan bahwa investasi itu ada dua, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Di dunia kita berinvestasi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan semata, sementara investasi untuk akhirat akan kita petik di akhirat kelak dalam bentuk mendapatkan ganjaran pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Lentera Ramadan Stay Ibnu Sina Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa wakaf merupakan suatu instrumen dalam ekonomi Islam sebagai wujud dalam hal mewujudkan peningkatan ekonomi umat. Dengan menopang perekonomian umat, maka tentu semua umat akan terbantu dengan adanya pengelola wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh pengelola wakaf, terutama Nazir Wakaf bersama Badan Wakaf Indonesia. Kami seluruh sivitas akademika Stay Ibnu Sina Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Stay Ibnu Sina selalu profesional dan religius. Akhir kalam, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 4 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Kota Batam. Bulan suci yang penuh berkah dan rahmat. Bulan yang penuh dengan ibadah dan kesabaran. Sambutlah Ramadan dengan hati yang bersih dan tangan yang terbuka untuk berbagi kebaikan. Lentera Ramadan Jilid 4 hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Kota Batam.